Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Nila Tunisa dengan NIM 231330145 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur, mulai dari nikmat iman, Islam sehingga sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu lagi di video learning journal pada pertemuan kali ini, yang semoga sama-sama kita diberi kesehatan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, sehingga kita umatnya yang semoga kita bertemu kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking, yang sama-sama selalu kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dipermudah, diperlancar segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin pembahasan pada pertemuan kali ini pertemuan yang ke-13. Kita ada satu pertemuan lagi, yaitu pertemuan yang ke-14, pertemuan terakhir sebelum kita menjalankan UAS. Alhamdulillah ya, ada tugas bikin video setiap minggu, ada satu kali lagi. Semoga semua video itu bermanfaat ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya belajar hal keren banget nih dari presentasi kelompok 4. Nah, ternyata jadi MC itu atau pemandu acara ya, MC itu pemandu acara, itu bukan cuma soal ngomong doang di depan banyak orang. Ternyata ada ilmunya dan ada tekniknya juga teman-teman. Nah, kelompok keempat ini membahas MC, Master of Ceremony, dari A sampai Z. Nah, MC itu dijelaskan bahwa diibaratkan sutradara yang kelihatan nih ya di panggung, terus juga mengatur alur acara, terus memperkenalkan narasumber, menjaga mood, bahkan jadi penenang kalau suasana jadi awkward atau ada misalkan gangguan teknis gitu. Bukan kerjaan gampang ya, tapi seru banget sih jadi MC. Oke, sebelum lanjut kita mempelajari hal yang lebih dalam lagi tentang MC, saya sedikit bercerita ya. Saya tuh setelah masuk komunikasi dan penyiaran Islam ini, saya tuh ada keinginan ya, ada cita-cita pengen belajar jadi MC. Makanya kenapa saya ngambil public speaking, saya pengen bisa ngomong di depan banyak orang seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya bisa sedikit ya, soalnya saya juga pernah diminta untuk jadi MC PHBI di kampung saya sendiri. Juga saya pernah, alhamdulillah pernah memandu acara jadi MC weddingnya teman saya, walaupun acara akad doang gitu, tapi alhamdulillah saya dipercaya teman saya gitu. Kayak ini loh, it's my dream ya, keinginan saya bisa membawa acara jadi MC gitu. Saya juga ada keinginan kursus gitu, cuma belum tersampaikan, belum tercapai gitu. Semoga aja ya, saya pengen bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang MC gitu. Dan alhamdulillahnya pada kesempatan kali ini kita belajar tentang MC, dan semoga itu bisa menjadi pelajaran juga untuk saya dan bisa berkembang lagi untuk menjadi MC yang terbaik. Jadi itu tuh MC itu adalah sebagian cita-cita kecil dari saya, dan alhamdulillahnya tercapai dikit-dikit dan saya bisa membawakan di beberapa acara tersebut. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Saya berharap saya bisa menjadi MC yang lebih bagus lagi setelah belajar ini. Nah, kelompok 4 ini menjelaskan hal yang seru yang saya pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu, peran MC itu kompleks banget teman-teman. Yang pertama bisa menyambut audiens, terus memperkenalkan pembicara, juga menghidupkan suasana,
terus juga menjaga waktu dengan rapi, bekerja sama dengan semua pihak. Jadi MC itu nggak boleh diem gitu, harus kenal semuanya, harus bisa menghandle gitu, harus bisa apa ya, membuat acara itu hidup gitu. Nah, di sini juga dijelaskan gimana sih teknik memandu acara yang harus kita pelajari untuk menjadi MC itu. Yang pertama itu bisa gunakan bahasa yang tepat dan sopan. Itu tuh perlu banget ya, perlu untuk seorang public speaker. Bukan cuma buat MC doang, semua orang harus, misalkan kita ngomong di depan orang, di depan banyak halayak gitu, kita harus menggunakan bahasa yang tepat dan tentunya sopan. Selanjutnya, kuasai teknik vokal dan postur. Jadi MC itu ternyata harus mengatur suaranya ya. Nada suaranya, kalau MC kan enggak suara cempreng jadi MC gitu, kayak nggak cocok gitu kan. Ada suara-suara yang pas gitu untuk jadi MC. Nah, terus juga pahami struktur pembuka, isi, dan penutup. Jadi agar kita tuh bisa ngehandle acara tersebut. Nah, yang terakhir dan yang penting ini bukan bikin sesi diskusi terasa hidup. Jadi nggak garing-garing amat gitu. Ada interaksi sesama audiens atau pemateri, moderator kan bisa jadi MC ya. Sebagai ya pembicaranya gitu. Ada, bukan kayak seminar ngantuk gitu kan. Misalkan seminar kita berbicara juga dengan narasumbernya, terus juga menghidupkan suasana juga dengan audiensnya. Nah teman-teman, ternyata MC juga perlu jadi psikolog dadakan ya. Jadi harus peka sama audiens. Misalkan audiensnya kelihatannya ngantuk gitu ya. Jadi kita harus bisa menghidupkan suasana tersebut agar audiens tuh eh, ada terlibat gitu dalam acara tersebut kayak gitu. Terus bisa mengembangkan koneksi lewat kata, ganti inklusif, dan bahasa tubuh. Nah, terus juga dan misalkan tahu nih kapan harus pakai humor atau jadi serius. Jadi acara itu nggak yang serius-serius banget. Nanti ada sesekali lah lelucon atau ice breaking gitu biar nggak garing gitu acaranya. Nah, misalkan kalau kita lagi di acara terus ada gangguan, itu tuh jangan panik ya. Harus tetap tenang dan juga kita tuh harus bisa tangani instruksi dengan elegan. Kayak misalkan lagi ada ini tiba-tiba ada gangguan sedikit lah, gangguan teknis gitu. Kita tuh jangan panik. Kita tuh harus bisa menghandle itu dan buat audiens tuh nggak ikut panik juga. Kita bisa melucu dikit gitu, terus kita harus bisa pindahkan fokus audiens dengan smooth seperti itu. Nah, etika dan profesionalisme itu ternyata harga mati banget teman-teman. Kita sebagai MC yang mau jadi MC itu harus jujur, sopan, dan juga bisa menghargai audiens atau narasumber juga. Terus datang juga harus on time, siap dengan naskah, dan siap mengakomodasi panitia event kalau mood lagi ancur kayak gitu. Jadi harus bisa menghandle acara tersebut karena kita juga menjadi pemandu acara kan. Teman-teman, belajar jadi MC ini bikin saya sadar ya, ternyata ada banyak banget yang bisa kita latih gitu. Bukan cuma soal ngomong lancar, tapi bagaimana kita jadi jembatan nih antara acara dan audiens. Dan yang paling penting jadi MC itu soal hati, bukan cuma suara. Yes. Nah, sebelum materi ya, kita seperti biasa mendengarkan ketiga teman kita untuk menjalankan tugasnya, yaitu praktek public speaking yang dibawakan oleh ketiga teman kita. Itu pembawaannya sangat bagus-bagus sekali ya. Kebanyakannya kayak storytelling gitu ya. Cuma keren-keren banget pembawaannya. Dan ada salah satu teman kita yang bisa menguasai panggung dan juga dia bisa 2 kali maju ya. Cuma emang pembawaannya bagus banget, kata bapaknya juga sangat menguasai panggung, makanya dia dipercaya untuk maju lagi seperti itu. Kepada teman-teman, mantap. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan video learning journal pada kali ini. Semoga bermanfaat agar kita bisa menjadi MC yang lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.